Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikar Valenty Hermansyah dengan akhiran NIM 081 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farudin Zaki dengan NIM 241. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Malik dengan NIM 128. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawa Istiqomah dengan akhiran NIM 372. Saya akan membacakan hasil PPT dari kelompok kami yang berjudul Analisis Kesalahan Antarmuka pada aplikasi Elsa Speak. Di sini saya akan menjelaskan pengertian khusus dari integrasi human error. Analisis ini mencakup aspek human error analysis, yaitu studi tentang bagaimana faktor kognitif dan faktor afektif memengaruhi kesalahan pengguna dalam menggunakan aplikasi, terutama pada antarmuka Elsa Speak. Kesalahan seringkali bukan sepenuhnya karena kelalaian pengguna, melainkan karena desain antarmuka yang kurang intuitif atau memicu emosi negatif. Kemudian ada alur analisis kasus. Berikut langkah-langkah dalam menilai Elsa. Yang pertama, identifikasi masalah atau observing and identifying errors. Kemudian yang kedua, analisis arsitektur, fungsionalitas, dan estetika. Kemudian yang ketiga, kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana faktor kognitif atau efisiensi dan beban kerja pada antarmuka Elsa Speak memengaruhi frekuensi dan jenis interface error yang dilakukan pengguna. Yang kedua, bagaimana faktor afektif pada desain Elsa Speak dapat memicu emosi negatif yang menyebabkan human error. Kemudian yang ketiga, apa saja rekomendasi desain spesifik yang dapat diberikan untuk meningkatkan usability Elsa Speak guna mengurangi interface error dan meningkatkan loyalty pengguna. Oke, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Tujuan ini untuk mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan jenis interface error yang paling sering terjadi pada pengguna Elsa Speak, menganalisis akar penyebab kesalahan tersebut dengan mempertimbangkan aspek kognitif dan afektif, merumuskan rekomendasi perbaikan desain yang berfokus pada peningkatan user experience dan positive emotion pengguna. Kemudian manfaat. Bagi pengembangan Elsa Speak, memberikan umpan balik berbasis data untuk perbaikan antarmuka sehingga dapat meningkatkan loyalitas pengguna dan mengurangi switching intention. Bagian akademik IMK itu adalah menjadi studi kasus nyata tentang integrasi analisis faktor kognitif dan afektif dalam mengevaluasi usability aplikasi pembelajaran berbasis AI. Kemudian bagi pengguna mendapatkan pengalaman belajar bahasa Inggris yang lebih mulus, efisien, dan memuaskan. Slide selanjutnya itu case study yang kita ambil studi kasusnya itu adalah Elsa Speak, dan berikut adalah analisis kesalahan. Secara keseluruhan, aplikasi ini memiliki visual estetik yang baik menggunakan warna gelap, yang modern, ilustrasi yang jelas, yang berkontribusi positif pada faktor afektif. Namun, terdapat beberapa isu yang mempengaruhi faktor kognitif dan berpotensi menimbulkan emosi negatif. Untuk materi ini, faktor kognitif pada aplikasi Elsa, permasalahan yang ditemukan adalah ada banyak jalur pembelajaran seperti learning path, role play, course, skill, topic, dan lain-lain. Dan saran perbaikan dari kelompok kami adalah seharusnya penempatan tombol navigasi bawah antara home dan learn itu harusnya jangan tumpang tindih terhadap fitur tersebut sehingga pengguna itu sulit untuk melihat fitur tersebut. Lalu untuk provinsinya ada 2 kali ajakan bertindak yang sama seperti start learning now dan juga ada start lesson. Lalu ada juga informasi activity yang mengatakan bahwa pengguna itu belum berlatih atau belum melakukan pelatihan. Nah, di sini saran perbaikan dari kelompok kami adalah optimalisasi ajakan bertindak seperti menghilangkan teks ajakan bertindak yang berulang. Lalu di slide selanjutnya ada faktor afektif dan emosi dalam desain. Untuk Learnboard itu menampilkan pesan complete your first, listen to see how you stack up against other learners. Nah, ini memicu dampak emosi negatif terhadap pengguna. Alih-alih mendapatkan motivasi kompetitif, pengguna hanya mendapatkan
tembok yang mengatakan bahwa mereka itu belum cukup untuk berlatih, seperti itu. Lalu ada lagi halaman role play. Nah, ini tuh menawarkan banyak sekali pilihan yang tidak terstruktur secara hierarkis. Misalnya nih, role play memiliki submenu explore study set. Lalu ada lagi surprise me, lalu ada create night out, dan masih banyak lagi. Nah, dampak emosi negatifnya terhadap pengguna adalah pilihan yang terlalu banyak ini, meski visualnya menarik, dapat menyebabkan decision fatigue dan pengguna merasa lelah sebelum benar-benar belajar. Kemudian di slide 8 di sini adalah list yang faktor kognitif, performance, dan faktor afektif. Di-share antarmuka Elsa unggulan dalam estetik dalam kurung faktor afektif tetap beresiko tinggi, menimbulkan frustasi dan kebingungan karena beban kognitif yang tinggi dan penyajian informasi progres yang kurang sensitif terhadap pengguna baru. Rekomendasi utama tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi dan enjoyment. Fokus awal, onboarding simplicity. Untuk pengguna baru, sembunyikan simetrik 0 dan grafik kosong. Ganti dengan call to action atau bisa disingkat CTA yang jelas. Start your first lesson. Ini akan mengurangi cognitive load yang meningkatkan efisiensi. Terus yang kedua ada gamifikasi positif. Ubah pesan pada leaderboard dari Anda sebelum menyelesaikan apa-apa menjadi ajakan positif. Jadi contohnya kayak misal menyelesaikan pelajaran pertama Anda dan lihat global rank Anda. Ayo mulai. Ini memicu enjoyment dan trust. Terus yang ketiga, hapus overlay navigasi. Perbaikan perempatan overlay navigasi bawah. Contohnya ada home, learn, dan lain-lain. Agar tidak menutup konten yang merupakan kesalahan antarmuka mendasar. Untuk di slide 10-nya itu ada referensi dan link YouTube.